Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Sakinah dari Universitas Indah PGRI. Di sini saya akan mendemokan aplikasi penggajian guru pada SMK Insan Cendekia Bakti Jaya. Berikut adalah tampilannya. Tampilan yang pertama adalah form login, di mana form login ini terdapat username dan password, yang mana admin harus mengisi keduanya agar dapat masuk dan mengolah aplikasi tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan username admin dan password. Saya akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, saya klik login. Dan login berhasil. Lalu, kita masuk ke dalam menu utama. Di menu utama, terdapat 3 fitur, yaitu transaksi, data, dan laporan. Lalu, kita masuk ke dalam menu data. Nah, dalam menu data ini terdiri dari data pegawai, data jabatan, data tunjangan, dan data potongan gaji. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam data pegawai atau data guru. Nah, ini adalah tampilan form data guru atau data pegawai. Nah, di sini saya akan coba input data pegawai baru sebagai contoh. Nah, di sini nomor NIP ini sangat penting karena nomor NIP ini akan mewakili seluruh data guru yang bersangkutan. Lalu kita akan input yang lain-lainnya. Di sini saya akan masukkan sebagai contoh. Nah, untuk jabatan, di sini bisa kita pilih kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru, atau OB. Nah, di sini untuk sebagai contoh, saya akan klik guru. Nah, untuk pendidikan juga, di sini bisa dipilih S1, S2, S3, SMA, atau SMK sederajat. Nah, di sini saya akan pilih S1. Lalu, kita klik simpan. Dan data pun berhasil disimpan, kita klik OK, lalu kita kembali. Nah, bisa kita lihat di sini, data baru sudah masuk ke dalam data pegawai yang bernama Siska. Setelah itu kita kembali, dan kita masuk ke data jabatan. Nah, pada data jabatan ini, saya telah menginput semua data yang ada sebagai contoh. Di sini, saya akan mencari salah satu jabatan. Apabila kita mencari jabatan menggunakan NIP, maka akan otomatis muncul. Nah, di sini saya akan coba memasukkan NIP dari Saskia. Nah, di sini kita taruh dan kita klik cari. Nah, di sini sudah muncul NIP yang kita cari atas nama Saskia, jenis kelamin, pendidikan, dan jabatan sesuai dengan yang kita input tadi di data guru. Setelah itu, kita klik kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam data tunjangan. Nah, pada data tunjangan ini, kita akan meninput nomor, di mana nomor ini adalah bulan. Contohnya, di sini saya akan masukkan nomor 06. Yang berarti di sini pada bulan saya akan isi bulan Juni. Dan tahunnya saya akan isi 2022. Nah, untuk kode di sini, ini adalah kode pendidikan, di mana contohnya saya akan memasukkan 003. Karena di data sebelumnya, di data guru, saya memasukkan pendidikannya itu adalah S1. Nah, di sini kita akan masukkan NIP-nya. Kemudian,
kita klik cek. Nah, di sini sudah tampil nama, jabatan, dan pendidikan. Nah, di sini ada transportasi yang bisa kita pilih. Ada motor, mobil, dan kendaraan umum. Di sini saya akan memilih transportasinya yaitu motor. Nah, di sini jumlah anaknya kita isi secara manual. Nah, di sini saya akan isi jumlah anaknya sebagai contoh. Nah, setelah itu kita klik hitung. Nah, lalu secara otomatis data tunjangan dari pegawai atau guru yang bernama Saskia telah terhitung. Setelah itu kita klik simpan dan data berhasil disimpan, lalu kita kembali. Lalu kita masuk ke dalam data potongan gaji. Nah, dalam data potongan gaji ini ada nomor dan itu sama seperti data guru yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan masukkan nomornya 06 dan bulannya juga kita isi bulan Juni. Sama seperti sebelumnya. Nah, untuk NIP-nya di sini kita akan masukkan. Lalu kita klik cek. Nah, di sini langsung akan otomatis muncul nama, jabatan, dan pendidikan. Nah, untuk ketidakhadiran di sini, tidak hadirnya kita bisa isi secara manual. Sebagai contoh, saya isi 2 hari tidak hadir. Setelah itu, kita klik hitung. Nah, secara otomatis, potongan gaji pun terhitung. Lalu kita klik simpan, dan data berhasil disimpan, kita klik OK, kita kembali. Lalu kita masuk ke dalam menu transaksi. Nah, di dalam menu transaksi ini ada absensi pegawai dan perhitungan gaji. Di sini saya akan mulai dari absensi pegawai. Nah, di sini ada NIP. Kita masukkan NIP-nya seperti sebelumnya. Lalu kita klik cek. Nah, maka data akan otomatis terpanggil seperti nama dan jabatan. Nah, untuk tanggal di sini bisa kita isi. Sebagai contoh, saya akan masukkan. Lalu, status di sini bisa kita isi hadir, izin, sakit, atau tidak ada keterangan. Sebagai contoh, saya akan isi hadir, kita klik simpan, data berhasil disimpan, kita klik OK, lalu kita kembali. Kita masuk ke dalam perhitungan gaji. Nah, di sini untuk nomor sama seperti yang sebelumnya, kita akan masukkan 06, bulan Juni, tahunnya 2022. Nah, untuk NIP-nya kita akan masukkan. Lalu kita klik cek. Nah, di sini akan otomatis terpanggil nama, jabatan, pendidikan, dan gaji pokok, potongan, dan tunjangan sama seperti data sebelumnya. Nah, untuk lembur di sini bisa kita isi secara manual. Sebagai contoh, saya akan isi untuk lemburnya itu 4 jam. Lalu kita klik hitung. Nah, di sini bonus lembur pun terhitung. Setelah itu, kita klik hitung total. Nah, secara otomatis, total gaji atas nama Saskia itu telah terhitung. Kita klik simpan, data berhasil disimpan, lalu kita klik kembali. Nah, di sini kita masuk ke dalam menu laporan. Nah, pada menu laporan ini terdiri dari laporan data pegawai, laporan absensi, laporan tunjangan, laporan potongan gaji, dan laporan penggajian. Kita mulai dari laporan data pegawai. Nah, di sini saya membuat laporan itu menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, cetak data perorangan atau individual, dan cetak keseluruhan data. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan mencetak data per orang. Kita klik cari. Nah, di sini sudah keluar NIP yang kita cari atas nama Saskia, lalu
kita cetak data per orang. Nah, di sini sudah nampil laporan data pegawai yang secara individual. Kita close saja, dan sekarang saya akan mencoba untuk cetak keseluruhan data. Nah, ini untuk laporan keseluruhan data pegawai yang sudah kita input. Kita close saja, lalu kita kembali. Dan untuk laporan absensi, kita coba untuk memasukkan NIP yang sama dengan sebelumnya. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita cetak data per orang. Nah, di sini sudah muncul laporan absensi pegawai atas nama Saskia. Ini per orang atau individu. Kita close saja. Lalu di sini saya akan coba untuk cetak keseluruhan data. Nah, di sini laporan absensi sudah muncul juga data yang sudah kita isi sebelumnya. Kita close, kita kembali. Nah, di sini ada laporan tunjangan gaji. Kita akan coba cari NIP yang sama. Kemudian kita klik cari, dan kita cetak data per orang. Nah, di sini juga sudah nampil laporan tunjangan pegawai secara per data. Lalu kita close saja, kita cetak keseluruhan data. Dan ini laporan tunjangan yang sudah kita input sebelumnya. Kita close saja, lalu kita kembali, dan kita masuk ke dalam laporan potongan gaji. Di sini saya juga akan mencari NIP sama seperti sebelumnya. Kita klik cari, dan di sini saya mulai dari cetak data per orang. Nah, di sini sudah nampil laporan potongan pegawai secara atau per data. Kita close saja, dan di sini saya akan coba cetak keseluruhan data. Dan ini adalah laporan potongan gaji yang data yang sudah kita input sebelumnya juga sudah nampil. Kita close saja, lalu kita kembali, dan kita masuk ke dalam laporan penggajian. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan memasukkan NIP yang sama lagi, kemudian kita klik cari. Nah, di sini saya akan coba untuk cetak data per orang. Nah, di sini laporan slip gaji sudah tercetak. Kita close saja, lalu cetak keseluruhan data. Nah, di sini juga sudah muncul laporan penggajian. Data yang sudah kita input sebelumnya juga sudah masuk. Kita close saja, kita kembali, dan kita kembali ke home. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.